Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifullah. Saya dari kelas 12 MIPA 5. Saya akan menjelaskan tugas fisika bab 2 tentang instrumen digital. Pengertian dari instrumen digital. Instrumen digital adalah perangkat atau alat ukur yang menggunakan sinyal digital untuk menampilkan hasil pengukuran. Sinyal digital terdiri dari dua level tegangan, biasanya tinggi dalam kurung logika 1 dan rendah dalam kurung logika 0. Contohnya, instrumen digital meliputi multimeter digital, osiloskop digital, atau jam digital. Ciri-ciri instrumen digital dibagi menjadi 3. Pertama, akurasi lebih tinggi dibandingkan alat analog. Yang kedua, hasil pengukuran ditampilkan dalam bentuk angka. Yang ketiga, biasanya dilengkapi dengan mikroprosesor untuk analisis data. Sistem elektronika. Pengertian sistem elektronika adalah sistem yang bekerja dengan mengolah sinyal listrik untuk menghasilkan fungsi tertentu. Sistem ini terdiri dari komponen-komponen elektronik seperti resistor, kapasitor, transistor, IC, dalam kurung integrated circuit, dan lainnya. Rumus dasar. Hukum Ohm, V sama dengan I, RV sama dengan IR, daya listrik P sama dengan V dikali IP sama dengan V kali I. Dan jenis sistem elektronika dibagi menjadi 2. Ada analog dan digital. Dan analog menggunakan sinyal kontinu, contohnya amplifier audio. Yang digital menggunakan sinyal discrete berupa logika 1 dan 0, contohnya komputer dan mikroprosesor. Sistem konduktor. Ada pengertian dan sifat-sifat konduktor. Pengertiannya, sistem konduktor adalah sistem yang menggunakan bahan konduktif seperti tembaga atau aluminium untuk menghantarkan arus listrik. Konduktor adalah material yang memiliki resistansi rendah sehingga memungkinkan arus listrik mengalir dengan mudah. Sifat konduktor dibagi menjadi 3. Yang pertama, resistansi rendah. Yang kedua, menghantarkan panas dan listrik dengan baik. Yang ketiga, contoh bahan tembaga, perak, dan aluminium. Rumus dasar. Yang pertama, hambatan konduktor. Yang kedua, R sama dengan plar sama dengan pal. Yang ketiga, di mana. Yang keempat, RR sama dengan hambatan. Yang kelima, PP sama dengan resistivitas material. Yang keenam, LL panjang konduktor. Yang ketujuh, AA sama dengan luas penampangan dalam kurung M kuadrat. Prinsip gerbang digital. Pengertian prinsip gerbang digital adalah komponen dasar dalam elektronika digital yang memproses sinyal logika dalam kurung 0 dan 1 berdasarkan prinsip aljabar boolean. Gerbang digital digunakan untuk melakukan operasi logika seperti AND, OR, NOT, dan lainnya. Jenis-jenis gerbang digital. Yang pertama, AND menghasilkan logika 1 jika semua input bernilai 1. Yang kedua, OR menghasilkan logika 1 jika salah satu input bernilai 1. Yang ketiga, NOT membalikan logika input dalam kurung 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Rumus. Y sama dengan A dikali B. Y sama dengan A ditambah B sama dengan Y sama dengan A. Spektrum instrumen digital. Spektrum instrumen digital adalah cakupan atau rentang alat-alat yang menggunakan teknologi digital untuk mengukur, menganalisis, atau memproses data dalam berbagai aplikasi. Instrumen digital ini dirancang untuk memberikan hasil yang lebih akurat, cepat, dan mudah dibandingkan instrumen analog. Manfaat instrumen digital dibagi menjadi 4 dan contoh penggunaannya. Yang pertama, contohnya akurasi tinggi. Instrumen digital memberikan hasil pengukuran yang lebih akurat dibandingkan instrumen analog. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dengan tampil digital dalam kurung layar LED LCD. Yang ketiga, pencatatan data. Data dapat disimpan, diproses, atau dikirim ke perangkat lain melalui USB, Bluetooth, atau Wi-Fi. Yang keempat, keandalan. Lebih tahan terhadap gangguan noise dibandingkan instrumen analog. Contoh pengguna: multimeter digital, osiloskop digital,
sensor lingkungan, dan perangkat medis seperti glukometer. Nah, manfaat sistem elektronika juga dibagi menjadi 4 bagian dan contoh penggunaannya. Yang pertama, otomasi proses, membantu mengotomatisasi tugas yang sebelumnya membutuhkan tugas manusia, misalnya kontrol robotik atau sistem pintar. Yang kedua, efisiensi energi, sistem elektronika modern dirancang untuk mengoptimalkan konsumsi daya. Yang ketiga, fleksibilitas, mudah dimodifikasi atau diperbarui melalui perangkat lunak atau modul tambahan. Yang keempat, integrasi sistem. Elektronika memungkinkan integrasi antara berbagai perangkat dan analog seperti LOD dan I. Contoh pengguna, peralatan rumah tangga, televisi, AC, elektronik, otomotif, perangkat medis, dan komputer. Manfaat gerbang digital juga dibagi menjadi 4 bagian dan contoh penggunanya. Yang pertama, pengolahan data cepat. Gerbang digital memungkinkan pemrosesan logika dalam komputer, kalkulator, dan sistem digital lainnya. Yang kedua, dasar teknologi komputer. Seluruh sistem komputer dan mikroprosesor dibangun menggunakan gerbang digital. Yang ketiga, fleksibilitas logika. Dengan kombinasi gerbang logika dalam kurung AND, OR, NOT, NAD, NOR, dan lain-lainnya. Berbagai fungsi logika kompleks dapat dirancang. Yang keempat, efisiensi energi. Gerbang digital modern dalam kurung berbasis CMOS mengkonsumsi daya yang sangat kecil. Contoh pengguna, kabel lembaga untuk jaringan listrik, bahan pengantar dalam sirkuit PCB, dan elektronik baterai. Dan ini rumus instrumen digital dibagi menjadi 2. Yang pertama, konversi analog ke digital, dan yang kedua, sinyal sampling. Silakan disimak dengan baik-baik. Contoh soal. Sebuah sinyal analog memiliki frekuensi maksimum 1 Kz. Tentukan frekuensi sampling minimum berdasarkan kriteria Nyquist. Penyelesaian. Frekuensi sampling minimum Fs lebih besar 2 kali Fmx, Fs lebih besar 2 kali 1000 sama dengan 2000 Hz atau kedua KHz. Jadi frekuensi sampling minimum adalah 2 KHz. Sekian dari pembahasan saya yang saya sampaikan tentang materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.